tetap akan muda selamanya. Begitu juga tidak ada makhluk di dunia ini yang akan selamanya hidup. Setiap manusia sudah memiliki jatah usianya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rezeki, jodoh, usia, hingga maut di Lauhul Mahfuz sejak manusia berada di dalam kandungan. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dipadukan bentuk ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk mani, lalu menjadi segumpal darah selama itu pula selama 40 hari. Lalu menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menunjukkan roh pada janin tersebut. Lalu ditetapkan baginya 4 hal: rezekinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya." Di masa sebelumnya manusia diberikan umur yang panjang, seperti Nabi Nuh yang hidup bersama kaumnya selama 950 tahun. Juga Nabi Ibrahim dengan usia 200 tahun. Meski umat terdahulu diberikan usia yang panjang, namun mereka tetap lalai dengan perintah Allah Ta'ala, sehingga diturunkanlah azab kepadanya. Sementara umat Rasulullah hingga saat ini diberikan usia yang lebih pendek. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, "Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan hanya sedikit di antara mereka yang melebihi umur tersebut." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, nomor 4236. Selama rentang usia yang diberikan Allah Ta'ala, manusia tak selamanya muda. Setiap manusia setelah mencapai usia dewasa, secara ilmiah seluruh komponen tubuh tidak dapat berkembang lagi. Sebaliknya, justru terjadi penurunan karena proses penuaan. Ada faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi penyebab penuaan. Beberapa faktor internal adalah radikal bebas, hormon yang berkurang, proses glikosilasi, metilasi, apoptosis, sistem kekebalan yang menurun, dan gen. Faktor eksternal yang utama ialah gaya hidup tidak sehat, polusi lingkungan, hingga stres. Karena berbagai faktor itulah terjadi proses penuaan, sehingga orang menjadi tua, sakit, dan akhirnya meninggal. Untuk menghindari penuaan dan memperpanjang usia, banyak cara telah ditempuh. Namun pada akhirnya menjadi sia-sia karena tak satu pun makhluk hidup luput dari kematian. Menjadi tua tidak akan bisa dihindari dan sudah merupakan sunatullah. Proses penuaan yang dialami oleh manusia dikategorikan sebagai penyakit yang tidak ada obatnya. Diriwayatkan pula dari Musnad Imam Ahmad dari sahabat Usamah bin Sulaim, "Aku pernah berada di samping Rasulullah. Lalu datanglah serombongan anak dusun. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?' Beliau menjawab, 'Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah Ta'ala tidaklah meletakkan sebuah penyakit, melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.' Mereka bertanya, 'Penyakit apa itu?' Beliau menjawab, 'Penyakit tua.'" Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Semakin tua usia seseorang biasanya ditandai dengan munculnya uban, di mana rambut mulai kehilangan pigmennya dan berubah warna menjadi putih. Namun ada juga penyebab lain yang bisa mendorong munculnya uban walau usia masih terbilang muda. Faktor genetik merupakan faktor penyebab yang cukup kuat. Jika ayah atau ibu kita sudah beruban ketika menginjak usia 30-an, maka kemungkinan besar kita pun akan mengalami hal yang sama. Faktor lain yang dapat menjadi penyebab timbulnya uban adalah stres, kurang gizi, kekhawatiran atau kesedihan yang terlalu dalam, ketegangan, dan sakit keras. Kondisi tersebut akan memperlambat produksi pigmen sehingga muncullah rambut putih atau uban. Biasanya uban muncul pada orang tua karena produksi melaninnya memang sudah mulai berkurang. Metabolisme untuk memproduksi pigmen sudah mulai lambat atau bahkan tidak ada lagi. Jika belum banyak uban meski sudah tua, berarti metabolisme pembentukan pigmennya memang bisa bertahan lama.
Munculnya uban adalah hal yang sangat wajar dalam fase kehidupan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Uban sebaiknya jangan dicabut. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Syekh Al-Albani dalam Al-Jami' As-Shaghir mengatakan hadis ini hasan. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang beruban walaupun sehelai dalam Islam, melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya." Dalam hadis lain yang diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasai dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti." Usia panjang seorang manusia adalah urusan Sang Pencipta. Bila Allah Ta'ala berkehendak, maka tidur selama 309 tanpa menjadi tua pun terjadi pada sekelompok pemuda yang kisahnya tertuang dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Pemuda-pemuda beriman ini hidup pada masa Raja Dikyanus di Rom, beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Demi menjaga iman, mereka melarikan diri dari kota, dikejar oleh tentara raja untuk dibunuh. Hingga pada suatu ketika, sampailah mereka di mulut sebuah gua yang kemudian dipakai sebagai tempat persembunyian. Adapun jumlah mereka, sebagian ahli tafsir menguatkan bahwa jumlah mereka 7 orang, dan yang ke-8 anjingnya. Allah Ta'ala menyebutkan persangkaan orang-orang ahlul kitab tentang jumlah mereka. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang goib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Robku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu Muhammad berdebat tentang hal mereka, kecuali berdebat lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda itu kepada seorang pun di antara mereka. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 22. Setelah mereka sepakat bahwa tidak mungkin tetap tinggal bersama kaum mereka yang menyembah berhala, maka para pemuda tersebut bermusyawarah di antara mereka dan memutuskan untuk berlindung di dalam sebuah gua demi menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka. Setelah sebelumnya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa mereka dan memudahkan urusan mereka. Mereka berlindung di dalam sebuah gua yang cukup luas, sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya. Allah juga menidurkan mereka di dalam gua tersebut sebagaimana firman-Nya.
فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Dalam tidurnya yang sangat panjang tersebut, Allah Ta'ala menjaga tubuh mereka agar tidak rusak. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sinar matahari tidak masuk ke dalam gua, sehingga tidak langsung mengenai tubuh mereka. Dengan demikian, mereka pun tidak merasa kepanasan dengan sengatan sinar matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu." Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang akan petunjuk. Barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk padanya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 18. Mereka tinggal di dalam gua itu dalam keadaan tertidur selama 309 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan mereka agar saling bertanya-tanya di antara mereka, sudah berapa lamakah mereka tinggal di dalam gua. Dan ternyata negeri Diksus yang sudah berubah, penduduknya pun telah berganti. Peristiwa ini sebagai wujud dari kebesaran Allah Ta'ala agar manusia dapat mengambil pelajaran dari sebuah kebenaran. Dan demikian pula dari mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 19 hingga 21. Sungguh maha besar Allah Ta'ala menjadikan para pemuda Ashabul Kahfi mampu melewati rentang ruang dan waktu tanpa melalui proses penuaan dan tidak mengalami kerusakan apapun dalam tubuh mereka. Proses ini sebenarnya diberikan pada beberapa binatang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses hibernasi. Hanya saja rentang waktunya tidaklah sepanjang pemuda Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Pada beberapa hewan, hibernasi adalah mekanisme untuk mengatasi musim dingin, di mana mereka akan kesulitan mendapatkan makanan. Secara sederhana, hibernasi adalah kondisi di mana hewan tidur nyenyak. Hibernasi berbeda dari tidur normal pada umumnya. Butuh waktu lama untuk membangunkan hewan yang sedang berhibernasi. Suara keras, colekan, atau memutar badan hewan tampaknya tidak akan bisa membangunkan hewan yang sedang berhibernasi. Bahkan setelah bangun dari hibernasi, hewan-hewan ini membutuhkan beberapa saat untuk melanjutkan kegiatan normal mereka. Selama hibernasi, denyut jantung akan melambat dan beberapa organ non-vital menjadi tidak aktif sepenuhnya. Ini adalah kondisi di mana tubuh menggunakan energi minimal. Musim dingin adalah waktu ketika makanan berkurang dan kondisi cuaca yang buruk. Hewan harus menghabiskan lebih banyak energi untuk mencari makanan. Bahkan bila mereka berhasil menemukan makanan, seringnya tidak cukup untuk mengkompensasi hilangnya energi saat berburu untuk mendapatkan makanan tersebut. Selain itu, cuaca dingin sering menjadi penyebab kematian bagi hewan-hewan. Untuk mengatasi masalah ini, Allah Ta'ala memberikan kemampuan hewan-hewan ini belajar untuk mengurangi keinginan makan dengan mengurangi kebutuhan energi mereka. Hal ini bisa dicapai dengan berhibernasi sepanjang musim dingin. Sebelum awal musim dingin, saat makanan masih berlimpah, hewan-hewan ini akan banyak makan dan menyimpan kelebihan makanan dalam bentuk lemak. Saat musim dingin tiba, hewan-hewan ini kembali ke sarang musim dingin, di mana mereka akan menghabiskan sisa musim dingin dengan berhibernasi. Saat hewan berhibernasi, suhu tubuh mereka mulai menurun karena aktivitas dan metabolisme yang berkurang. Pada satu titik, suhu tubuh hewan ini hanya beberapa derajat lebih tinggi dari suhu lingkungan. Sirkulasi darah pun menurun seiring denyut jantung yang mulai melambat. Energi yang diperlukan tubuh untuk melakukan tugas minimal berasal dari timbunan lemak. Karena kurangnya aktivitas, proses pembakaran lemak akan melambat dan stabil.
Energi dari lemak tubuh cukup memadai untuk menjaga hewan tetap hidup selama musim dingin. Hibernasi berbeda untuk setiap spesies hewan. Sebagai contoh, beberapa hewan seperti beruang hitam dapat tidur sepanjang musim dingin selama 7 bulan tanpa bangun. Sedangkan tupai mungkin akan bangun setiap 4 hari untuk mengunyah makanan, ekskresi, dan kemudian kembali tidur. Kisah pemuda Ashabul Kahfi dan hibernasi pada hewan telah memberikan inspirasi bagi para ilmuwan untuk mengembangkan teknologi yang berusaha memperpanjang usia harapan hidup seseorang. Pada 2006, seorang pria berusia 35 tahun diselamatkan dari lereng gunung salju di Jepang setelah hilang selama 24 hari. Pria itu tampak bisa bertahan hidup dengan memasuki keadaan mati suri di mana organ dimatikan, suhu tubuh turun, dan metabolismenya melambat, bahkan hampir berhenti. Selanjutnya, pria itu pulih secara penuh. Banyak ilmuwan percaya hal ini karena manifestasi kemampuan laten untuk berhibernasi yang dimiliki semua manusia. Ahli biologi sel Mark Roth bersama rekan di Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle menyatakan hidrogen sulfida menjadi kunci mati suri. Dalam percobaan pada 2005, para peneliti menginduksi hibernasi untuk pertama kalinya pada tikus laboratorium dengan menghirup dosis besar gas hidrogen sulfida. Bahan kimia pun terikat dengan sel-sel di tempat oksigen dan secara efektif mematikan semua proses metabolisme pada tikus serta secara signifikan mengurangi suhu tubuh tikus. Pada jam berikutnya ketika ilmuwan menggantikan hidrogen sulfida dengan udara normal, tikus keluar dari hibernasi dan tak menunjukkan efek samping. Dan hal ini disimpulkan karena kemampuan laten yang dimiliki semua mamalia termasuk manusia. Suatu hari nanti, peneliti berharap gas itu bisa digunakan menginduksi hibernasi pada manusia yang dapat memungkinkan segala sesuatu, mulai dari perjalanan keluar angkasa jarak jauh hingga mati suri selama pemulihan trauma. Teknologi yang lebih ekstrim adalah krionika, berupa teknik yang digunakan untuk mengawetkan tubuh manusia pada suhu yang sangat rendah dengan harapan suatu hari dapat dibangkitkan kembali. Gagasan di balik krionika adalah jika seseorang mati akibat penyakit yang dideritanya, dia akan dibekukan untuk kemudian dibangkitkan kembali di masa depan saat teknologi pengobatan sudah dapat menyembuhkan penyakit itu. Seseorang yang diawetkan sedemikian rupa dikatakan berada dalam keadaan suspensi krionika. Namun dengan segala upaya teknologi yang diciptakan, ambisi manusia untuk hidup panjang tetaplah terbatas. Kehidupan di dunia hanyalah sesaat, sebagai titik tolak kita menuju kehidupan akhirat yang abadi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah memegang kedua pundakku seraya bersabda, "Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara." Ibnu Umar berkata, "Jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematian." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 646, Al-Baihaqi 3/369, Ibnu Mufarrad nomor 13, Al-Baghawi nomor 429. Nah pemirsa Setia Hasanah, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Pergunakanlah waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, baik selama bulan Ramadan ini maupun di bulan-bulan berikutnya. Manfaatkanlah 5 keadaan sebelum datangnya 5 keadaan yang lain. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum waktu sempitmu, masa mudamu sebelum masa tuamu, dan kayamu sebelum miskinmu. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian Anda dan